Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Jafar, jurusan Teknik Industri, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi mesin gerinda datar. Pengertian mesin gerinda datar. Mesin gerinda datar merupakan salah satu jenis mesin gerinda yang paling banyak digunakan untuk menggerinda benda kerja, dengan tujuan untuk mendapatkan kerataan dan kehalusan permukaan serta ukuran benda kerja yang diinginkan. Mesin gerinda datar ini dipergunakan untuk menggerinda permukaan benda kerja yang datar. Permukaan datar yang dimaksud ini adalah permukaan datar yang sejajar, permukaan datar bertingkat, permukaan datar yang miring, dan permukaan datar alur, serta permukaan datar profil. Selanjutnya, komponen mesin gerinda datar. Yang pertama, badan mesin. Bodi mesin berfungsi sebagai dudukan dari bagian-bagian mesin lainnya. Yang kedua, kolom mesin. Kolom mesin berfungsi sebagai dudukan spindel dan motor penggerak. Yang ketiga, mesin spindel. Bodi mesin berfungsi sebagai dudukan dari bagian-bagian mesin lainnya. Yang keempat, roda gerinda. Roda gerinda berfungsi sebagai alat potong pada saat melakukan penggerindaan. Yang keenam, meja magnetik. Yang kelima, dudukan meja magnetik. Meja magnetik berfungsi sebagai dudukan meja magnetik dan pelindung air. Yang keenam, meja magnetik. Meja magnetik berfungsi untuk mengikat benda kerja yang akan dilakukan penggerindaan. Yang ketujuh, pelindung pendingin udara. Pelindung air pendingin berfungsi agar air pendingin tidak menyebar kemana-mana. Yang kedelapan, handel penggerak meja memanjang. Handel penggerak meja memanjang berfungsi untuk menggerakkan meja ke arah memanjang secara manual. Yang kesembilan, handel penggerak meja melintang. Handel penggerak meja melintang berfungsi untuk menggerakkan meja arah melintang secara manual. Yang ke-10, tuas penggerak otomatis. Tuas penggerak otomatis ini berfungsi untuk penggerak meja secara otomatis. Yang ke-11, handel atau tuas pengatur makanan roda gerinda. Handel pengatur pemakanan roda gerinda berfungsi untuk mengatur pemakanan roda gerinda jika diperlukan pemakanan besar yang membutuhkan ketelitian. 12. Sistem hidrolik. Sistem hidrolik terdiri dari bak oli dan pompa oli, berfungsi sebagai sumber penggerak meja secara otomatis. Bagian selanjutnya, jenis-jenis mata gerinda. Yang pertama, mata gerinda asa atau grinding wheel. Mata batu gerinda atau biasa disebut dengan grinding wheel ini berfungsi untuk mengikis permukaan logam baik pada besi, baja maupun stainless steel. Yang kedua, mata gerinda fleksibel atau fleksibel disc. Mata batu gerinda ini biasanya digunakan untuk mengikis permukaan logam khusus pada area-area yang terbatas atau yang sempit. Mata gerinda fleksibel ini juga dapat digunakan untuk memotong logam. Namun, kelemahannya yang dihasilkan dari fungsi ini yaitu area yang terpotong akan lebih banyak atau lebar daripada dengan menggunakan batu gerinda potong. Yang ketiga,
mata batu gerinda potong atau cutting wheel. Sesuai dengan namanya, mata batu ini berfungsi untuk melakukan pemotongan pada media logam, baik untuk besi, mild steel, baja, hingga stainless steel. Tentunya dengan menyesuaikan spesifikasi pada produk tersebut. Yang keempat, sikat gerinda atau steel wire brush. Fungsi dari sikat gerinda adalah untuk membersihkan bagian-bagian permukaan logam dari adanya kotoran seperti karat, kerak, serta akibat proses oksidasi pada permukaan logam. Sikat gerinda ini juga berfungsi untuk mengelupas lapisan permukaan kulit luar kayu dengan tujuan untuk menghilangkan lapisan tersebut. Yang kelima, amplas gerinda. Amplas gerinda ini memiliki dua jenis, yaitu amplas gerinda susun atau flash disc dan amplas gerinda datar atau fiber disc. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengikis permukaan, baik pada permukaan logam maupun pada permukaan kayu, yang bertujuan untuk menghasilkan finishing permukaan yang rata dan halus. 6. Pisau potong keramik atau diamond wheel. Pisau potong keramik ini memiliki dua jenis, yaitu jenis basah dan jenis kering. Sesuai dengan namanya, pisau ini berfungsi untuk memotong keramik. Yang ketujuh, gerinda tembok atau diamond turbo wheel. Fungsi dari gerinda ini adalah sebagai pengikis pada bidang permukaan semen, tembok, dan marble atau granit, yang bertujuan untuk menghasilkan permukaan yang rata dan untuk meratakan serta mengikis sisi dari granit untuk menciptakan lekukan sesuai pola yang diinginkan. Yang kedelapan, pisau kayu atau circular saw. Sesuai dengan namanya, pisau potong ini berfungsi untuk memotong kayu pada varian produknya. Circular saw diciptakan dengan berbagai jumlah mata gaji yang biasa disebut teeth. Yang kesembilan, mata gerinda asep sponge atau grinding wheel sponge. Mata gerinda asep sponge memiliki fungsi yaitu untuk menghaluskan dan mengkilapkan permukaan pada marmer atau garnet. Yang ke-10, mata gerinda asa woven non-woven nylon wheel. Seperti halnya dengan gerinda asa sponge juga berfungsi untuk menghaluskan dan mengkilapkan. Namun perbedaannya adalah medianya. Jika gerinda asa sponge untuk material bebatuan, maka gerinda asa sponge berfungsi untuk mengikis serta mengkilapkan pada permukaan logam, khususnya pada stainless steel dan aluminium. Yang ke-11, polishing pad dan kain poles atau wool polishing baret. Alat ini berfungsi sebagai pengkilat dari tampilan produk yang menggunakan cat clear coat dengan segala keunggulan serta fungsinya. Tidak salah jika gerinda tangan adalah salah satu power tools yang wajib Anda miliki untuk kegiatan sehari-hari. Selain mesin bor, tidak harus menjadi profesional untuk menggunakan gerinda tangan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.